adalah para siddiqin, orang-orang yang teruji keimanannya. Allah uji imannya, dia hadapi. Allah uji lagi, dia hadapi. Allah uji, dia hadapi terus sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman, bersih dari dosa-dosa. Karena ujian itu bisa membersihkan dosa. Itu termasuk golongan yang pertama, golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal istiqomah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan nikmat terbesar yang sampai hari ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala lekatkan pada diri kita, yaitu nikmat hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat hidayah tersebut kepada kita semuanya sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita malam hari ini adalah tentang hidup di dunia. Saya ingin mengawali pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan kepada para jamaah sekalian. Berapa lama kita hidup? Berapa lama Pak kita hidup? Ya. Pertanyaan itu sebenarnya sederhana ya. Sebagian kita akan menjawab kita hidup ya sekitar 60 atau 70 tahun. Atau mungkin sebagian akan menjawab lebih dari 80 atau bahkan sampai 100 tahun. Atau bahkan kurang dari 50 atau 40 tahun. Ya. Jawaban itu tentunya benar seandainya hidup itu hanya di dunia saja. Kalau hidup itu hanya dimaknai di dunia saja, jawaban itu benar. Tetapi nyatanya kita ini hidup nggak hanya di dunia saja. Sebelum kita terlahir di dunia ini, kita sudah pernah merasakan hidup, yaitu hidup di alam rahim. Dan sebelumnya lagi kita juga pernah merasakan hidup di alam ruh. Dan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masih akan hidup lagi, hidup di alam barzah. Baru nanti ketika kiamat sudah ditegakkan, itu masih ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat.
Dan kehidupan akhirat itu dijelaskan di banyak ayat. Khalidina fiha. Kehidupan di akhirat itu kekal. Bahkan di ayat yang lain disebutkan khalidina fiha abada. Jadi kehidupan di akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Nah sekarang kalau selama-lamanya itu berapa tahun, Pak? 1000 tahun belum cukup. 1 juta tahun belum cukup untuk mengukur waktu selama-lamanya. 1 triliun tahun juga belum cukup. Jadi selama-lamanya itu tidak bisa diukur dengan waktu. Jadi kita ini manusia yang sekarang ada di masjid ini dan seluruh manusia yang terlahir di dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu Allah ciptakan dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan untuk hidup selama-lamanya. Jadi hidup kita itu selama-lamanya. Bukan hanya 70 tahun, bukan hanya 60 tahun, atau bukan hanya 50 tahun. Selama-lamanya tidak bisa diukur dengan waktu. Sekarang ada pertanyaan baru. Terus apa yang membedakan antara hidup di dunia yang hanya sementara ini, yang hanya sekitar 60-70 tahun? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu adalah 60-70 tahun. Ya, pertanyaannya, lantas apa bedanya antara kehidupan yang hanya sementara ini dengan kehidupan yang selama-lamanya? Apa bedanya? Jadi ternyata kehidupan yang hanya 60-70 tahun ini itu menjadi penentu seorang hamba apakah dia akan bahagia atau sengsara di kehidupan yang kekal abadi. Jadi penentunya hanya di dunia ini. Di dunia ini adalah tempat amal, tempat seseorang beramal soleh. Nanti di akhirat, di kehidupan setelah dunia ini, nggak ada amal soleh lagi, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada puasa. Hanya ada satu nanti amal di akhirat itu yang sama dengan di dunia, itu hanya menikah. Jadi nanti di akhirat itu semua ibadah itu nggak dikerjakan lagi kecuali menikah. Jadi nanti bapak-bapak di akhirat bisa menikah lagi. Ya. Kalau di dunia istrinya cuma satu, nanti di akhirat bisa nambah. Nah hanya itu, selebihnya nggak ada amal. Ya, hanya dunialah penentu seseorang apakah nanti dia akan bahagia atau sengsara di kehidupan yang selama-lamanya. Jadi kalau dari sini kita bisa memahami, ternyata kita ini sedang berjalan di sebuah tangga kehidupan. Kita sudah melalui 3 anak tangga. Kehidupan di alam ruh, kehidupan di alam rahim, kehidupan di dunia yang sekarang kita rasakan bersama. Kemudian nanti kehidupan di alam barzah dan kehidupan di alam akhirat. Dan yang paling panjang itu adalah kehidupan di alam akhirat. Setelah hari kiamat tegak, itu nanti di sana ada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ada Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Ada Syirat, ada Yaumul Jaza, ada hari pembalasan, ada surga, ada neraka. Panjang, semuanya panjang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita membayangkan tentang perjalanan kehidupan kita yang sesungguhnya ini, tentunya
Di dunia ini hanya sementara. Nah, sekarang timbul pertanyaan baru lagi. Sementara itu berapa lama? Sementara. Ayo Pak, kalau saya nanya ke jamaah yang masih muda, sementara itu ya masih sekitar 40 atau 50 tahun lah. Tapi kalau saya tanya ke bapak-bapak, mana ya sini yang paling bapak-bapak ya, sementara itu ya paling tinggal 5 tahun lagi lah ya gitu ya. Itu pun nggak ada jaminan. Sementara itu batasannya bukan puluhan tahun ternyata, apalagi ratusan tahun. Sementara itu hanya sampai mati. Kalau nanti setelah kita pengajian ini mati, ya sudah selesai. Kalau kita diberi ujian di dunia, hidup kita ada sengsara-sengsaranya, ada susah-susahnya, kemudian kita kesulitan mencari rizki, atau jenis apapun kesulitan dunia, itu hanya sementara. Kita membayangkannya sementara. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok pagi kita mati, ya sudah selesai sengsara kita. Kalau seminggu lagi kita mati, selesai. Kita dikasih sakit separah apapun, kalau bulan depan mati ya alhamdulillah selesai. Sengsaranya selesai. Ya. Nah, sama. Kalaupun toh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kewajiban untuk beramal soleh, ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, itu enggak lama, hanya sementara. Kita ini diwajibkan untuk beramal soleh, beribadah, bukan selama-lamanya, bukan, hanya sementara sampai kita mati, selesai tugas kita ya. Nah, ini harus dipahami dengan benar. Kalau kita selip-selip salah memahami, kayaknya kok sengsara amat hidup di dunia ini, banyak amat aturan di dunia ini gitu ya. Kalau kita selip-selip itu kemudian futur sudah lewat ya, akhirat kita bisa hilang. Akhirat kita bisa hilang. Makanya sebenarnya ada ungkapan yang agak selip ketika kita memahami konsep ini. Ada ungkapan ya, hidup itu harus imbang antara dunia dan akhirat. Sering kan kita dengar gitu, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tentunya yang benar, kita tetap harus mengutamakan akhirat. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah bagianmu pada kehidupan akhirat. Jadi memang perintahnya itu ngejar akhirat. Walaupun jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu perintahnya hanya jangan lupa, tapi perintah untuk ngejar itu adalah akhirat. Karena kalau melihat porsi waktunya juga dunia itu sebentar banget. Orang-orang yang sebelum kita sudah semuanya meninggal dunia ya. Kita sudah menyaksikan banyak orang meninggal dunia dan nggak balik lagi, dan memang nggak bisa balik lagi. Sebagaimana kita kalau sudah terlahir dari rahim ibu kita ke dunia, kita nggak bisa balik lagi ke alam rahim. Ada yang bisa balik lagi ke alam rahim? Mau pakai operasi sejenis apapun kita nggak bisa balik lagi. Sama, orang yang sudah masuk ke alam barzah itu sudah nggak bisa balik lagi ke alam dunia. Beda, dimensinya berbeda. Alam rahim dengan dunia udah berbeda. Alam rahim itu sempit, walaupun dulu kita mungkin ketika di alam rahim membayangkan nyaman, selalu dekat dengan ibu gitu ya, kemudian nggak repot-repot nyari makan gitu. Kita mungkin kalau waktu itu diceritakan tentang kehidupan dunia yang lapang,
luas, pemandangannya indah, mungkin belum bisa membayangkan. Lah kayak mana bentuknya gitu. Sama seperti sebagaimana sekarang kita diceritakan tentang akhirat. Nanti kita coba ceritakan sepenggal kisah tentang akhirat. Mungkin kita sekarang belum bisa membayangkan apa iya seperti itu gitu. Apa iya kehidupan di akhirat itu selama-lamanya? Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada rumah yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Kita belum bisa membayangkan. Apa iya kita bisa kuat menikahi 70 bidadari? Kan sekarang nggak kebayang tuh Bapak. Lewang satu aja nggak habis-habis gitu kan. Nanti di akhirat ditawarin 70 bidadari. Kita belum bisa membayangkan. Nah ini tentang kehidupan. Ya. Jadi sekarang kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, kita siap mengkondisikan diri bahwa itu adalah sementara. Tahan, sabar. Kalau bisa malah bersyukur. Ya, syukur-syukur bisa bersyukur, gitu ya. Kalau ada ujian, itu tingkatan paling tinggi orang yang mendapat ujian itu adalah syukur, sebagaimana Nabi Ayub. Ya, diuji tapi dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang akhirat, saya akan ceritakan sedikit tentang kehidupan akhirat, ya. Kehidupan yang nanti kita semuanya pasti akan mengalaminya. Jadi di akhirat itu manusia nanti hanya akan digolongkan menjadi tiga. Semua manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu hanya akan ada 3 golongan. Yang pertama ini adalah golongan manusia yang paling bahagia, yaitu golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ini menjadi golongan yang paling bahagia. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan para rasul, kemudian para syuhada. Kita ini kira-kira berpeluang nggak untuk masuk golongan yang pertama ini? Insya Allah masih ada peluang. Selain para nabi, para rasul, dan para syuhada, termasuk golongan yang pertama ini adalah para siddiqin. Orang-orang yang teruji keimanannya. Allah uji imannya, dia hadapi. Allah uji lagi, dia hadapi. Allah uji, dia hadapi terus. Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, bersih dari dosa-dosa. Karena ujian itu bisa membersihkan dosa. Itu termasuk golongan yang pertama, golongan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ini golongan manusia yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang pertama ini. Kemudian golongan manusia yang kedua pada hari kiamat, pada hari akhirat, adalah golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga tetapi melalui proses hisab, proses penimbangan amal. Ini adalah umumnya orang-orang yang beriman. Mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, tetapi sesekali terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian dia bertobat, melakukan ibadah, amal soleh lagi, terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Terus gitu. Itu umumnya manusia, umumnya orang-orang yang beriman. Nah ini keadaannya nanti agak sedikit panjang ceritanya di akhirat. Kalau seandainya nanti ketika ditimbang orang itu, golongan yang kedua ini, amal solehnya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia lolos dan akan dimasukkan ke dalam surga.
Namun apabila ternyata amal keburukannya, dosa-dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka nanti dia akan dibersihkan dulu dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam neraka sampai dosa-dosanya bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini apabila dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, seperti zina, minum khamr, judi, nggak ada kaitannya dengan hak-hak orang lain. Tetapi apabila dosa yang dilakukan itu ada hubungannya dengan orang lain, semisal ghibah, memfitnah, hutang, yang ada kaitannya dengan orang lain, menzolimi orang lain, itu nanti ketika dosa-dosa itu belum diselesaikan di dunia, maka nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Cara menyelesaikannya adalah orang yang zalim dan orang yang dizalimi ini akan didatangkan. Pahala-pahala orang yang zalim itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, sedangkan urusannya belum selesai, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang pernah zalim ketika di dunia. Masih ada sangkutan ketika di dunia belum selesai. Cara penyelesaiannya seperti itu. Ini agak rumit, agak sedikit lebih rumit. Ini golongan yang kedua. Jangankan kok dengan orang lain, nanti pada hari kiamat antara bapak dan istrinya, antara istri dan suaminya, antara orang tua dan anak itu akan saling menuntut. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Abasa ayat yang ke-34 sampai ke-37. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nui yughni. Yaitu pada hari ketika yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, seorang anak lari dari bapak dan ibunya, seseorang lari dari pasangannya, seorang suami lari dari istrinya, seorang istri lari dari suaminya. Kenapa mereka saling berlari? Takut seandainya ada hak-hak di antara mereka yang belum ditunaikan di dunia. Takut seandainya ada kewajiban di antara mereka yang belum ditunaikan ketika di dunia. Mereka akan saling berlari. Itu gambaran tentang kehidupan akhirat. Itu belum cerita tentang nanti masuk surga dan masuk neraka, belum. Baru di perjalanan kehidupan akhirat. Mereka masing-masing disibukkan dengan urusan keselamatan dirinya sendiri. Enggak mikiri suaminya, enggak mikiri istrinya, enggak mikiri anaknya. Masing-masing disibukkan. Makanya pernah suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat seorang suami akan mengingat istri-istri mereka?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, sebelum jelas apakah buku catatan amal seseorang itu akan diberikan melalui tangan kanan atau melalui tangan kiri, maka tidak ada orang yang akan ingat dengan orang lain." Begitu juga pada saat penimbangan amal, saat hisab, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriksa amalan setiap hamba satu persatu ketika hidup di dunia, maka seorang itu tidak akan ingat dengan siapapun. Dan begitu juga dengan saat-saat melewati Sirat, titian yang ada di atas neraka, maka seseorang itu tidak akan ingat dengan siapapun.
Tidak akan ingat dengan anak, tidak akan ingat dengan istri. Ini tentang kehidupan akhirat. Kalau kita membayangkan betapa payahnya kehidupan akhirat seperti ini, ya kita melihat kehidupan dunia ini sangat sepele sekali. Apa kesengsaraan terberat yang pernah kita alami? Apa kira-kira di sini? Sakit sampai parah. Mana yang lebih parah dari sakitnya Nabi Ayub? Gak ada. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang ujiannya paling berat. Tentunya kita yang umatnya ini ujiannya masih di bawahnya, lebih ringan ujiannya. Dan ini sementara. Ketika kita membayangkan nanti betapa dahsyatnya kehidupan di akhirat, dunia ini menjadi kecil, menjadi sederhana, menjadi ringan. Belum lagi dikisahkan dalam Quran surat Al-Ma'arij. Ini lebih dahsyat lagi. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-11. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innahu ladha. Nanti bisa dibuka. Yang tadi Quran surat Abasa, yang ini Quran surat Al-Ma'arij. Orang-orang yang mujrim, para pelaku dosa dan kemaksiatan, para pendosa itu nanti pada hari kiamat mereka akan sangat berkeinginan sekali untuk menebus siksaan mereka pada hari kiamat. Itu ditebus dengan yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Pingin nebus siksa yang dia alami itu dengan anak-anaknya. Apa enggak kejam, Pak? Bapak kalau disiksa nanti, ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Quran surat Al-Ma'arij. Ketika disiksa, pingin sekali menebus siksanya itu dengan anaknya supaya ia terbebas. Wa sahibatihi wa akhih. Enggak hanya itu, dia berkeinginan sekali para pendosa ini supaya terbebas dari siksanya, menebus dengan istri dan saudara-saudaranya. Jadi keluarganya ditumbalkan. Wa fasilatihi allati tuwih. Dan dia juga berkeinginan untuk menebus dirinya dengan keluarganya dulu yang ketika di dunia senantiasa menjaganya. Kan kejam. Kita ini para pendosa, orang manusia yang pendosa ini nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang kejam, menjadi manusia yang kejam. Keluarganya sendiri akan ditumbalkan supaya dia selamat dari siksa. Enggak hanya cukup di situ ternyata. Waman fil ardi jami'an thumma yunjih. Bahkan dia berkeinginan sekali menjadikan seluruh manusia yang ada di bumi ini, kalau dia mampu, itu menjadi tebusan agar dia selamat dari siksaan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, kalla innahu ladha. Itu enggak akan pernah mungkin terjadi. Itu hanya keinginan semata. Ini tentang kehidupan akhirat. Ya, tentang kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam sebuah hadis. Ya. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti pada hari kiamat itu orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Akan didatangkan, kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Celup, ya, kemudian diangkat. Sekali celupan itu enggak lama, 1 detik celup, mungkin enggak ada 1 detik celup,
Ya. Setelah diangkat, Allah Subhanahu wa taala menanyakannya, "Pernahkah engkau mengalami kebahagiaan? Pernahkah engkau mengalami kenikmatan?" Hamba tersebut serta-merta menjawab, "Wallahi, demi Allah saya belum pernah merasakan yang namanya kebahagiaan." Jadi kebahagiaan yang dia pernah alami selama hidup di dunia, dari lahir sampai mati sekitar 60-70 tahun, bahagia semuanya, nikmat semuanya, itu hilang sama sekali dengan sekali celupan di neraka. Ini kisah orang yang paling bahagia. Kemudian nanti pada hari kiamat juga Allah akan datangkan kisah orang yang paling sengsara. Yu'ta bi asyaddin nas min ahlil jannah yaumal qiyamah. Akan didatangkan orang yang hidupnya paling sengsara di dunia, tetapi ia termasuk penghuni surga. Didatangkan, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga sekali celupan. Dimasukkan ke dalam surga sekali celupan, kemudian diangkat lagi dan ditanya, "Pernahkah engkau mengalami kesengsaraan hidup?" Kemudian dia menjawab, "Wallahi, demi Allah saya belum pernah merasakan yang namanya hidup sengsara, belum pernah." Padahal seluruh kehidupannya di dunia dari lahir sampai mati itu penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesengsaraan. Hilang seketika dengan sekali masuk ke dalam surga. Ini tentang hidup di dunia. Ya, hidup di dunia itu ya sementara. Dengan sekali celupan di surga maupun di neraka, hilang semua bekas dunia ini, bekasnya hilang. Harta yang kita kumpulkan, kita lupakan nanti di akhirat. Harta itu kalau nggak kita bawa mati, nggak kita bawa ke akhirat, ya udah, hanya akan menjadi rebutan anak cucu kita. Kemudian kita nanti di sana akan menyesal. Ternyata itulah kehidupan dunia. Tetapi ketika kita pandai untuk membawa harta kita, kemudian kita memaksimalkan amal soleh kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia di kehidupan akhirat. Ini golongan yang kedua. Jangan pernah membayangkan untuk nggak apa-apalah saya sedikit-sedikit berbuat dosa. Toh nanti setiap umatnya Nabi Muhammad kan akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun masuk neraka terlebih dahulu. Jangan pernah terlintas dalam benak kita nggak apa-apa masuk neraka terlebih dahulu. Ingat, sekali celupan di neraka bisa menghapus semua kebahagiaan kita di dunia. Ini golongan manusia yang kedua. Golongan manusia yang ketiga, yaitu golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, tanpa ditimbang-timbang lagi amalnya, langsung masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Mereka akan langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa melalui proses timbangan amal. Tentunya ini menjadi golongan manusia yang paling sengsara. Pernah suatu ketika Bunda Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang penduduk Mekah yang terkenal baik, terkenal dermawan, suka membantu orang lain. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan dia nanti pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, karena dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia meninggal dunia. Terus kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya untuk dia, untuk mereka di dunia. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepadanya. Ketika dia suka membantu orang lain, maka ketika dia mendapat kesulitan, orang lain juga akan membantunya.
tapi tidak untuk di akhirat. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia sama sekali tidak akan memberi manfaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Ini golongan yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari golongan yang ketiga ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit gambaran kajian kita pada malam hari ini tentang kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Kehidupan kita sesungguhnya adalah nanti pada hari akhirat. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah nanti pada hari kiamat. Setelah hari kiamat, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi kita tahan, kita kuatkan, bersabar dengan setiap kewajiban, ibadah, amal soleh di dunia yang sementara ini, supaya nanti kita bisa bahagia di kehidupan yang kekal dan abadi. Aku qouli hadza, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi renungan bagi kita, bagi saya dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, tadi pengurusnya pesan, ya silahkan Pak. Jadi ada orang kurang akal. Itu ya. 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 Mungkin kalau yang lain ada yang mau ini mungkin ngasih jawabannya. Secara umum ada beberapa keadaan nanti catatan itu tidak diberlakukan, rufi'atul aklam ya, jadi dia terbebas dari tuntutan syariat. Itu adalah diantaranya orang yang kurang akal atau tidak berakal. Nanti perkara berapa persen akalnya atau seperti apa nanti ya kurang paham ya, nanti masing-masing ngukur lah. Tetapi yang pasti orang yang kurang akal atau tidak berakal itu penanya diangkat. Jadi tidak ada beban syariat bagi dia, nggak ada tuntutan. Adapun terkait masalah apakah nanti di hari kiamat keadaannya seperti apa, mudah-mudahan ketika dia masih diberi akal dan di akhir hayatnya dia tadi sempat berpesan ya, atau syukur-syukur dia juga mengucapkan syahadat, minta dibacain sholawat ya, mudah-mudahan itu tanda
tanda akhir yang baik bagi dirinya. Karena memang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat dia belum pernah melakukan sholat, tetapi Rasulullah kabarkan dia termasuk penghuni surga. Jadi ketika ada seseorang mendengar dakwah Rasulullah, kemudian dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya bersyahadat, ya bersyahadat, masuk Islam, kemudian dia bersyahadat, kemudian setelah nggak lama dari itu ada perintah jihad, kemudian dia mendatangi perintah tersebut untuk ikut berjihad dan dia mati terbunuh ketika dalam peperangan. Dia belum pernah melakukan semua amal ibadah kecuali hanya syahadat, tetapi Rasulullah mengkabarkan dia sebagai penghuni surga. Mudah-mudahan orang tadi itu di akhir hayatnya termasuk akhir hayat yang baik, husnul khotimah. Itu mungkin gambarannya, Pak. Walaupun selama hidupnya kita belum pernah melihat dia sholat, ya. Mudah-mudahan akhir hayatnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ada tambahan. Kalau nggak ada, kita cukupkan majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.